Oke, selamat sore Bu Aprina. Selamat sore, Bu. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah sehat. Gimana nih kabar Ibu Marela? Alhamdulillah, saya juga sehat Bu Aprina. Nah, Bu Aprina, kira-kira di sini Bu Aprina mau ngobrolin apa nih pertemuan kita kali ini? Iya, Bu, di sini ada sedikit masalah nih, saya di Mhm, kelas. mhm, Ini soal kemandirian anak-anak, Bu. Kan, saya mmm, kan mengajar di TK. mhm. Walaupun sudah berjalan beberapa bulan, tetapi ada beberapa anak yang, belum mandiri. Misalnya nih ketika dia baru berangkat sekolah, baru datang ke sekolah, dia apa namanya, tidak bisa membuka sepatu sendiri, jadi orang tua yang membuka sepatu atau bahkan kadang-kadang, ibu gurunya yang buka sepatu, yang menyusunkannya di rak sepatu, dan begitu juga di dalam pembelajaran di kelas. Dikit-dikit, "Bu, nggak bisa, gimana?" Jadi saya itu akhirnya nggak fokus, dalam mengajar karena, sibuk membantu anak-anak yang, belum mandiri tersebut, begitu, Bu. Oh, begitu ya Bu Aprina ya. Jadi di sini Bu Aprina mengajak saya ngobrol ini ingin membahas tentang masalah kemandirian siswa-siswa Bu Aprina yang ajar di sekolahan Ibu, eee, sehingga pada saat Ibu Aprina mengajar ini menjadi tidak fokus ya Bu ya, Iya, oleh siswa-siswa tadi yang masih sangat, banyak minta bantuan dengan bu gurunya gitu ya, Bu Aprina, betul? betul betul, Bu, betul, Bu. Oke. Nah, Bu Aprina, di sini kira-kira dari obrolan kita nanti, eee, yang ingin Ibu dapatkan apa ya kira-kira? Sebenarnya sih saya ingin itu, Bu, anak itu bisa lebih mandiri dan Oke. akhirnya pun saya pun bisa, fokus, untuk mengajar tanpa terganggu dengan hal-hal kecil kadangan, Bu. Seperti Iya, itu, Bu. oke. Jadi, Ibu Aprina inginkan dari obrolan kita nanti, Bu Aprina ingin mendapatkan solusi mungkin ya, Bu, ya, lebih Iya tepatnya ya, iya iya. solusi supaya Bu Aprina bisa lebih fokus mengajar dan siswa Bu Aprina juga bisa lebih mandiri gitu ya. Iya betul, Bu. Oke. Baik, nah Bu Aprina, dari masalah-masalah, siswa-siswa Bu Aprina yang sudah Ibu sampaikan tadi, kurang mandiri tadi, sehingga menyebabkan Bu Aprina kurang fokus untuk mengajar, ini apa ya, yang menyebabkan murid-murid Bu Aprina seperti itu tuh, kira-kira? Kalau menurut saya sih, Bu, yang pertama adalah pola asuh. Pola Kenapa? Karena, asuh. kebanyakan, dari pola asuh orang tua itu terlalu memanjakan anak. Oke. Jadi, di rumah itu, anak-anak itu mungkin serba dilayani, ketika mau berangkat sekolah, dipakein sepatu, dipakein baju, dan lain-lain. Jadi ketika di sekolah pun, maka dia juga akan minta layani ibu guru. Bahkan untuk membuka botol minum pun harus dilayani ibu guru. Jadi menurut saya, Bu, itu pola asuh dari rumah. Oke, iya berarti siswa-siswa Bu Aprina, yang tidak mandiri atau belum mandiri tadi itu disebabkan oleh pola asuh dari orang tua ya, Bu, ya? Mhm, Manja tadi ya? iya. Nah, eee, di sini Bu Aprina kira-kira, situasi atau kondisi siswa yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu Mhm. kira-kira? Kalau, saya sih Bu, pengennya itu anak tentu Bu lebih mandiri. Jadi ketika Mhm, dia datang pagi itu sudah bisa, membuka sepatu, mhm, menyusunnya sendiri, iya. bahkan bisa menyiapkan, peralatan belajarnya sendiri. Jadi, kita bisa fokus tanpa harus, apa namanya, harus terus-menerus, melayani anak yang ambil pensil, ambil buku, dan lain-lain. Jadi anak itu lebih mandiri gitu, Bu. Iya 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 iya, baik, Bu. Nah, kalau menurut Ibu, apa yang bisa Ibu lakukan agar keinginan-keinginan yang sudah Ibu sampaikan tadi itu bisa terwujud, Bu Aprina? Kalau menurut saya sih harus ini Bu ya, harus apa, ada yang namanya pembiasaan. Pembiasaan Nah, ya? iya iya. Jadi pembiasaan ini Bu, memang benar-benar kita, ada reka adegan ulang, Mhm. bagaimana anak, membuka sepatu, taruhnya di mana. Jadi emang kita yang apa, yang mengajarkan, Iya 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 gitu. iya.
Dan selain itu juga sepertinya Bu ya, menurut saya itu kita juga harus ngajak ngobrol orang tua nih, Oh agar bisa gitu. apa ya, bisa memotivasi anak Mm-mm. agar bisa lebih mandiri juga di rumah dan di sekolah. Seperti Oke, itu Bu. iya. Jadi di sini untuk mewujudkan hal-hal yang Ibu inginkan itu Ibu akan apa memberikan pembiasaan ya Bu ya, bisa Ya, dikatakan ya. gitu Bu ya. Oke. Memang anak TK ini memang harus apa ya? eh, langsung dilakukan oleh guru supaya mereka bisa mencontohnya. Begitu Iya, kira-kira Bu setuju. Aprina ya? Iya, Iya. betul. Nah, Bu Aprina, agar rencana Ibu yang sudah Ibu utarakan tadi bisa terwujud, apa yang harus Ibu siapkan nih? Yang pasti itu sepertinya butuh waktu khusus Bu ya, waktu khusus, Oke. untuk melaksanakan pembiasaan ini. Jadi Oke. memang, semua anak itu misalnya, kita kumpulkan, "Nah teman-teman hari ini kita mau belajar nih membuka sepatu sendiri, taruhnya di mana." Mhm. Mungkin seperti itu Bu. Iya iya iya, betul sekali ya, Bu, ya. Memang harus, diadakan, misalnya parenting ataupun kita ngobrol, dengan orang tua tentang, pentingnya kemandirian anak. Seperti itu menurut saya Bu. Iya iya. Jadi, apa namanya, Ibu akan menyiapkan waktu khusus, ini bisa jadi waktu khususnya nggak singkat ya, Bu, ya, untuk Ya. melakukan pembiasaan itu biasanya. Ya, Bu, karena anak TK kan jadi, harus, berproses, Iya, bertahap dan betul sekali. berulang-ulang ya pasti, Iya Bu. iya iya iya. Oke, Bu Aprina. Nah, Bu Aprina, jika seandainya rencana Ibu itu terwujud ya, apa sih kriteria Ibu untuk menilai keberhasilan pelaksanaan rencana Ibu tadi? Yang pasti, kita bisa melakukan observasi terhadap anak, Bu, ya. Jadi, Mhm. kita bisa mengamati anak, bagaimana, keseharian dia mohon maaf, apa namanya, bisa melihat kemandirian dia ketika di sekolah itu. Dimulai dari dia datang ke sekolah maupun dalam, pembelajaran. Iya iya iya, baik. Oh, jadi, bisa dikatakan berhasil itu apabila siswa Bu Aprina tadi sudah mandiri, sudah bisa Ya, buka sepatu sendiri, bisa mengambil alat-alat tulis sendiri dalam kelas. Jadi nggak meriwehi bu gurunya lagi, begitu ya, benar? ya, betul. Iya, jadi Ibu sendiri bisa lebih fokus mengajar ya Bu ya. Oke. Nah Bu, kan Ibu sudah punya rencana nih. Agar rencana tersebut bisa berjalan dengan baik, kira-kira Ibu ingin meminta dukungan dari siapa gitu? Mungkin Sepertinya ada pasti itu dari kepala sekolah, Bu, kepala ya. sekolah, Iya. oke. Dan yang paling utama adalah dari orang tua siswa. Iya Kenapa? iya Agar bisa memberikan motivasi, dukungan, dan dorongan itu dari rumah, kayak gitu, Bu. iya iya iya. Memang, apa namanya, peran dari kepala sekolah itu sangat penting ya, sebab, Ya, Ibu Aprina kan akan melakukan pembiasaan itu dalam waktu khusus ya, Bu, ya, terus ya, dalam waktu yang panjang, ya. Jadi memang perlu Bu Aprina meminta izin dulu, mungkin begitu ya, Bu, ya. Nah, juga harus, yang kedua tadi Bu Aprina bilang akan berkomunikasi dengan orang tua, itu sudah pasti ya, ya, Bu, ya. Iya. iya. Nah, oke Bu Aprina, kira-kira, Bu Aprina kapan nih mau menghubungi kepala sekolahnya atau orang tua siswa-siswa Bu Aprina itu? Mungkin besok sudah bisa saya bicara dengan, kepala sekolah dan insya Allah secepatnya juga akan, berbicara dengan, orang tua agar, pembiasaan ini bisa berjalan dengan baik. Oke, jadi gerak cepat harus Bu ya? Iya, iya betul, Bu. Iya, benar sekali, semakin cepat semakin lebih baik, Iya, oke. Nah, Bu Aprina, ini kan Bu Aprina besok ya rencananya mau hubungi kepala sekolah dan berkomunikasi dengan orang tua siswa-siswa Bu Aprina. Kalau sudah, berkomunikasi dengan kepala sekolah dan orang tua siswa, kira-kira, kapan pembiasaan yang akan Bu Aprina lakukan itu? Dimulai kegiatannya itu kira-kira ada rencananya kapan nih, Bu?
Mungkin dalam minggu ini sudah bisa saya laksanakan, Bu, agar anak-anak, bisa lebih cepat berprosesnya, bisa lebih mandiri. Iya 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 iya, Tapi baik lebih sekali cepat itu, lebih Bu. mandiri ya. Ya, baik sekali itu Bu Aprina ya, Iya lebih cepat lebih baik yang pastinya iya. ya. Oke. Nah, Bu Aprina, di sini kan kita sudah di penghujung obrolan kita nih. Kira-kira dari obrolan kita yang panjang lebar tadi, apa yang bisa Ibu simpulkan dari obrolan kita? Iya, jadi Bu, saya itu harus, mempunyai apa ya, waktu khusus untuk, melakukan pembiasaan ini kepada anak-anak. Dan selain itu juga memang, harus apa ya, harus ada dukungan dari orang tua agar, pelaksanaan program ini bisa berjalan dengan baik. Karena apa? Karena, orang tua itu punya, peran dan andil yang besar dalam, membentuk kemandirian anak. Karena Oke, semuanya super berawal dari sekali. Iya, super sekali Bu Aprina. terima Iya, kasih, Bu. eee, nah Bu Aprina, tadi kan kita sudah ngobrol ya, saya ucapkan terima kasih banyak. Iya, Bu, sama-sama, Bu. Iya Saya mengucapkan terima kasih nih, iya, Ibu mendengarkan curhat saya. mudah-mudahan rencana Ibu bisa memberikan solusi atas, permasalahan Ibu sekarang ya Bu Aprina Mhm, ya. mhm. Nah Bu, kalau boleh saya tahu, bagaimana perasaan Bu Aprina setelah kita melakukan obrolan ini? Kalau saya, Bu, ya, sebenarnya merasa nyaman loh ngobrol sama Bu Nyaman, Marela ini. alhamdulillah. Iya, jadi, ketika sudah curhat, sudah Mhm. diskusi, kayak terbuka pikirannya begitu, Bu. Iya iya Dan, iya. apa ya, seperti menemukan, ide-ide baru untuk, menyelesaikan masalah itu. Jadi terima kasih banget, Bu, Iya iya. sudah mendengarkan curhat Iya saya. iya, benar sekali memang itu Bu Aprina ketika kita ada masalah atau, apa ya, kendala, kita memang bisa membicarakan atau lebih tepatnya mencurhatkan ya Iya, kepada orang lain, sehingga kita lebih merasa lega dan bisa mendapatkan, penyelesaian dari masalah kita itu, seperti itu, Bu, ya. iya. Nah, Bu, kira-kira, kapan nih kita bisa ngobrol-ngobrol lagi sekalian biar saya tahu bagaimana hasilnya dari, apa namanya, rencana-rencana Bu Aprina untuk membiasakan siswa-siswa Ibu tadi. Kayaknya kita minggu depan sudah bisa ngobrol nih, Bu, karena, program ini kan sudah akan saya laksanakan. Mungkin, minggu Iya. depan kita sudah bisa ngobrol lagi, Iya iya curhat iya, lagi. baiklah. Mungkin 1 minggu cukup lah ya, Bu, ya, untuk Iya, memberikan iya, pembiasaan kepada siswa-siswa iya, Ibu, iya. ya. Baik sekali, Bu Aprina, terima kasih banyak sudah mau Iya, berbagi iya. kepada Sama-sama, Bu, saya. saya juga terima kasih, Bu, ya, sudah mendengarkan curhat saya. Makasih banget loh, Bu. Iya. Iya, sampai jumpa di lain kesempatan ya, Bu Iya, Aprina, ya. Semoga iya. sukses selalu. Iya, Bu, terima Amin, iya. kasih. Assalamualaikum. Salam. Halo, selamat sore, Bu Marela, apa kabarnya nih? Selamat sore, Bu Aprina. Alhamdulillah dalam keadaan baik, Bu. Bu Aprina sendiri bagaimana nih keadaannya? Alhamdulillah sehat, Bu. Wah, sudah lama ya kita nggak ngobrol nih. Iya. Nih, Bu, dari kita kemarin WA nih, kira-kira, kita mau ngobrolin apa sih, Bu? Ini begini Bu, ini Bu Aprina ya, di sini saya mau menceritakan masalah saya dalam mengajar di kelas itu Bu ya, bisa dikatakan ingin curhat lah saya Bu ya. Oh, iya. Nah, saya ini kan mengajar siswa kelas 5 Bu ya. Nah, Mhm, di sini siswa-siswa saya ini ada beberapa siswa lah bisa dikatakan 2 sampai 3 siswa di sini pada saat saya memberikan, tugas kepada mhm. siswa-siswa saya di kelas, itu ada siswa yang tidak fokus mengerjakan tugas yang saya beri itu, Bu. Nah, Oh, iya, yang jadi masalah juga di sini,
mereka tidak fokus menyelesaikan tugasnya, kemudian mereka mengganggu teman-teman yang lain, begitu Bu. Oh, jadi ada beberapa siswa yang tidak fokus dan Mhm. akhirnya dari tidak fokus itu mengganggu teman-teman yang lain. Iya, Oh, benar sekali Bu. nah Bu, Ibu ingin dapat apa sih dari pembicaraan kita hari ini? Kepinginnya saya itu ya Bu ya, saya ingin tahu, bagaimana cara atau, ingin mendapatkan ide-ide, bagaimana sih supaya saya itu bisa menjadikan siswa-siswa saya yang beberapa tadi bisa menjadi lebih fokus dalam mengerjakan tugasnya, itu aja Bu. Hmm, jadi ingin siswanya itu lebih fokus dalam mengerjakan tugas, gitu Bu Iya, ya? sekali. Nah, menurut pandangan Ibu nih, yang menjadi penyebab murid-murid itu bisa begitu, nggak fokus itu, kenapa ya kira-kira Bu ya? Kalau menurut saya perhatikan ini Bu ya, Hmm. sepertinya siswa-siswa saya itu yang beberapa tadi itu mereka ini kurang memahami materi yang sudah saya jelaskan. Sehingga pada saat saya memberikan tugas, ya mereka tidak bisa menyelesaikannya dengan baik, begitu Bu. Mhm. Jadi ini Bu ya, kurang apa, kurang, bisa menangkap materi, Hmm, sehingga tugas-tugasnya itu, tidak diselesaikan dengan baik. iya benar sekali. Nah, eee menurut Ibu nih, situasi, yang bagaimana sih yang diinginkan oleh Ibu sendiri, sebenarnya itu seperti apa, Bu? Oke, jujur sih Bu ya, kalau saya pengennya itu siswa-siswa saya itu dapat menyelesaikan tugas-tugas yang saya beri itu dengan baik, tepat waktu, dan yang pastinya itu pada saat penilaian mereka bisa mendapatkan nilai yang bagus, begitu Bu. Mhm. Iya sih, harapan kita sebagai guru tentu, anak-anak itu pasti bisa fokus dan Iya, yang pasti itu, punya, eee eee, hasil yang bagus juga. iya Nah benar sekali. nah, menurut Ibu nih, apa ya yang bisa, kita lakukan agar, keinginan Ibu itu bisa terwujud, bisa terlaksana gitu? Mungkin yang bisa saya lakukan itu pada saat saya menjelaskan materi pelajaran di kelas, saya akan lebih, apa ya, Bu, ya, lebih pelan menjelaskannya, kemudian lebih memberikan banyak contoh itu, Bu, Mhm. sehingga siswa-siswa yang memang lambat dalam memahami itu paling tidak mereka bisa mengikutilah, sehingga Mhm. nantinya mereka bisa paham dengan materinya dan semoga setelah diberikan tugas mereka bisa menyelesaikannya dengan baik, gitu, Bu. Mhm. Oh, iya, jadi, lebih pelan dalam memberikan, materi Mhm. pelajaran dan Iya mungkin yang untuk anak-anak yang, lebih lambat itu mendapatkan perhatian khusus kayak gitu, Bu, iya ya? benar sekali ya. Selain itu kira-kira ada lagi nggak, Bu? Eee, Sepertinya tidak, Bu. Oh, iya. Nah, Bu, apa namanya, agar rencana Ibu itu terwujud ya, apa sih yang harus, kita siapkan sebenarnya menurut Ibu? Kalau menurut saya ini berhubung, apa namanya, di dalam konteks menjelaskan materi pelajaran, mungkin di sini saya lebih terutama menyiapkan diri saya sendiri, Bu, ya. Mmm, Nah, nantinya saya menyiapkan diri saya untuk dapat lebih sabar dalam menjelaskan materi, kemudian harus lebih banyak memberikan contoh-contoh tadi. Jadi memang, apa ya, memang benar-benar kalau bisa yang saya lakukan itu bisa Eee, memberikan dampak yang bagus kepada siswa-siswa yang lambat untuk menangkap tadi, gitu, Bu. oh iya, bener bener, Bu. Nah, jika seandainya, rencana Ibu terwujud nih, nah menurut Ibu kriteria Ibu itu, untuk menilai keberhasilan, pelaksanaan rencana itu Ibu itu gimana? Kriteria Ya, Ibu tentu untuk, a menilai keberhasilan gitu? iya, ya tentu saja, saya lihat dari nilai hasil tugas mereka ya, Bu, ya. Kalau nilainya sudah bagus-bagus, tentu saja berarti mereka sudah bisa fokus gitu, Bu. Oh iya. Nah Bu, kan, Ibu kan sudah punya rencana nih untuk, melakukan itu nih. Nah kira-kira Bu, siapa ya yang bisa dimintai pertolongan atau dukungan agar kita, bisa melaksanakan hal tersebut?
Iya. Saya kira kalau untuk dukungan itu berhubung, apa namanya, situasi atau kegiatannya itu di dalam kelas, nantinya saya juga akan meminta bantuan siswa-siswa saya yang saya anggap lebih cepat memahami materi itu, Bu, ya. Saya akan meminta mereka untuk membantu teman-temannya yang kurang dapat memahami materi yang saya beri, bisa dikatakan mungkin, apa ya, tutor sebaya gitu, Bu. Wah, ini ide yang bagus loh, Bu, tutor sebaya. Karena apa, kadangan, ada beberapa anak, kadangan, lebih apa ya, lebih nyambung dengan temannya, Iya, lebih, benar sekali. kena dengan penjelasan temannya, dibandingkan, dengan kita sebagai guru. Iya, Karena apa, karena mereka mungkin, sudah, akrab, jadi lebih enak, untuk, menyampaikan, materi gitu. Itu ide yang bagus, iya, Bu. iya. Nah, Bu, Mungkin juga mereka bisa menyampaikan dengan bahasa-bahasa mereka ya, Bu, ya, sehingga betul mudah sekali. dipahami. Ya, bener, Bu, bener. Iya, Ide yang bagus. Nah, Bu, kira-kira, kapan ya rencana Ibu ini bisa kita laksanakan? eee, semakin cepat semakin baik deh sepertinya, Bu. Besok insya Allah sudah saya akan laksanakan. Wah, keren nih. Berarti gercep, Bu, ya, gerak cepat. Keren Iya, nih, Ibu. harus, Bu. Nah, Bu, kita sudah di, ujung coaching nih. Kira-kira nih, apa sih yang bisa Ibu simpulkan dari obrolan kita hari ini? Eee, di sini saya menyimpulkan, tadi kan saya sudah, menyampaikan masalah saya ya, Bu, ya. Nah, alhamdulillah setelah ngobrol ini saya mendapatkan ide, bagaimana sih cara untuk membuat siswa-siswa saya itu lebih fokus dalam mengerjakan tugas sehingga nilainya bagus itu, Bu. Itu saja sepertinya, Bu. Ah, keren nih. Nah, gimana sih perasaan Ibu setelah, kita melakukan obrolan ini? Gimana perasaannya, Bu? Lebih terbuka pikiran saya Ya, setelah ngobrol sama Bu Aprina. Kemudian, yang pastinya lebih lega ya, Bu, ya. ya. Sudah bisa berbagi, eee, senang pasti itu, bahagia itu Bu Aprina. Wah, oke, lebih terbuka, lebih lega, Bu, ya. Dan Iya, emang kalau kita bertukar pendapat itu bisa apa ya, bisa, jadi kita bisa menemukan solusi-solusi yang baik gitu, Bu, ya. iya, benar Oke, Bu. sekali. Nah, apa namanya, kira-kira nih, kita bisa ngobrol seperti ini lagi kapan nih? Biar kita tahu nih hasil dari perkembangan murid Ibu. Kira-kira 1 minggu ke depan lah, Bu. Oh, oke nih. Iya, Jadi, Bu, kita ngobrolnya 1 minggu ke depan ya. iya, Saya iya, juga nggak sabar nih, ingin mendengar cerita Ibu nih tentang perkembangan, murid-murid Ibu. Iya. iya, Bu, terima kasih ya sudah meluangkan waktu. iya. Saya juga ucapkan terima kasih ya Bu Aprina, Ya, sudah berkenan mendengarkan keluh kesah masalah saya. sama Bu. Iya. Oke, Bu, selamat sore. Sore Bu Aprina, assalamualaikum. Salam.